Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajib ya kalau menjawab salam itu ya, apalagi dalam Islam ya. Kalau kita ada orang yang memberikan salam, itu wajib hukumnya menjawab salam ya. Apa kabar semuanya, sahabat Pokem? Ya, podcast Kemenak Kementerian Agama Kabupaten Merangin. Para netizen, para pemirsa dimanapun Anda berada, selamat datang di Pokem ya. Podcast Kemenak Kementerian Agama Kabupaten Merangin. Buat tangan dong. Oke, baik. Semoga semuanya hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Dimanapun Anda berada, sedang banyak kegiatan apapun itu, terus juga mungkin sedang sibuk banget ataupun sedang lagi capek-capeknya gitu ya, kayaknya menjalani hidup gitu ya, biasalah gitu ya. Kalau lagi capek istirahat. Kadang yang membuat berat itu bukan hanya pekerjaan secara fisik saja yang membuat capek, tapi pikiran juga. Sudah capek secara fisik, tapi secara psikisnya juga karena kepikiran terus gitu ya. Kalau memang berat gitu ya, bawa istirahat ya. Ada waktunya memang kita harus istirahat, ada waktunya memang kita harus melupakan dulu segala beban pada saat kita tidur. Kadang-kadang itu dia yang membuat kita lebih merasa berat banget menjalani hidup ini, itu dia pikiran kita. Mindset kita seperti apa? Nah itu dia. Oke, intinya semoga saya doakan, semoga semuanya apapun yang menjadikan beban pikiran Anda pada saat ini, mudah-mudahan semoga dimudahkan ya. Semoga juga dilancarkan segala urusannya, terus juga semoga tentunya diberikan kesehatan ya, terus diberikan kesehatan untuk menjalani hidup ini. Apalagi Anda gitu ya, orang yang menjadi beban, bukan menjadi beban maksud saya, menjadi tulang punggung. Nah, bukan beban ya. Menjadi tulang punggung di keluarga Anda, terus juga menjadi apalagi kalau istilah sekarang bagi pemuda itu menjadi sandwich generation. Nah, ini dia. Saya yakin cukup berat menjalani hidup, tapi insya Allah pada saat ada dalam Al-Quran itu innamal usri usro ya, kalau nggak salah, di setiap ada kesulitan ada kemudahan. Kalau nggak salah, maafkan saya kalau salah ya, karena saya bukan ustadz. Maafkan saya sekali lagi, mohon dikoreksi. Oke. Baik, hari ini senang sekali kita bisa berjumpa lagi di podcast kita. Dan tentunya kita hadir untuk memberikan informasi yang kita berharap ini bisa menjadikan edukasi buat Anda, ini menjadikan bentuk literasi boleh juga gitu ya, ataupun ini menjadikan sebuah inspirasi buat Anda ke depan. Apa yang pengen Anda lakukan, berawal atau menjadikan inspirasi dari kita. Oke, luar biasa. Baik, sebelum kita lanjut, saya mohon gitu ya kepada seluruh netizen, pada sobat Pokem ataupun juga pada pemirsa gitu ya, untuk subscribe channel YouTube kita supaya kita terus bisa berkarya, terus juga bisa membuat konten-konten yang bermanfaat ya, untuk orang banyak, untuk semuanya. Kita berharap semuanya mendapatkan manfaat apa yang kita berikan, itu dia. Terus juga jangan lupa untuk share juga konten-konten kita, jangan lupa untuk komen pengen apa gitu, komennya yang sopan ya. Terus juga ngasihkan kritik dan saran juga boleh untuk kemajuan kita, sarannya tema apa, terus juga topik apa yang pengen kita bahas juga boleh ya. Yang penting jangan lupa subscribe dulu. Oke, itu dia yang saya paling harapkan dari seluruh netizen. Kita hari ini seperti biasa akan ngobrol serius tapi santai tapi serius. Yang membuat kita bisa merelaksasi lah setidaknya pikiran Anda berdasarkan informasi yang kita dapatkan, banyak informasi hoax yang beredaran di luar sana. Semoga kita hadir untuk memberikan penjelasan atau mengklarifikasi terhadap informasi-informasi yang sifatnya hoax gitu ya, sifatnya tidak tahu kebenarannya gitu ya. Mudah-mudahan kita hadir untuk meluruskan informasi itu. Oke, hari ini kita sudah kehadiran orang yang luar biasa, orang yang sangat sangat berpengaruh lah tentunya. Salah satu orang yang berpengaruh di kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin ini, beliau adalah kalau di kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin ini jabatannya itu Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam. Nah itu dia, siapa dia? Ada yang sudah kenal, ada yang sudah tahu. Tapi sebagian besar, mungkin sebagian orang banyak yang belum tahu juga. Nanti kita ngobrol, kita kenalan dulu sama beliau gitu ya. Siapa beliau? Ini dia, beliau adalah Pak
Kasih, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin, Pak Ulumuddin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah baik, sehat ya? Sehat. Sehat. Kalau dari senyumnya begitu sumringah gitu ya, kayaknya enak gitu, wajahnya cerah, senyumnya sumringah gitu ya. Selamat datang Bapak di podcast Kementerian Agama Kabupaten Merangin ini. Ya. Selamat datang. Mudah-mudahan kita bisa nyaman di sini, jadi nyaman gitu ya, kayak apa gitu ya, nyaman. Baik. Sebelum kita ngobrol banyak lagi tentunya tentang bimbingan masyarakat Islam di kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin ini, boleh sedikit memperkenalkan diri dulu kepada para netizen. Oke, silakan. Terima kasih sebelumnya kepada host Pak Fajril telah mengundang saya selaku tamu narasumber di kegiatan podcast Kemenak ini. Pada hari ini kepada netizen selamat siang, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Pak Ariel ya sebutan. Host aja, host boleh. Pak Ariel ya. Nanti saya nanti saya dikatakan nyaingin Ariel Noah nih, bahaya ini. Bahaya netizen ini kayaknya. Silakan terus. Nama saya Ulumuddin, selaku Kasih Bimas Islam kan Kemenak Merangin. Sudah berjalan sekitar setahun lebih. Yang mana sebelumnya dari Kepala KUA. Oh, sebelumnya Kepala Kantor Urusan Agama ya. Yang terakhir Kepala KUA Kecamatan Tabir Lintas. Tabir Lintas. Oke, sudah banyak banget pengalaman nih, saya yakin nih. Lumayan ya. Oke, dan maksudnya berhubungan dengan masyarakat gitu ya. Masyarakat ya, kalau kita ngomongin masyarakat banyak sekali ya, banyak ya maksudnya. Ya ada yang memang ngikutin peraturan, ada yang cukup ya gimana gitu ya. Ada yang bandel gitu biasa lah ya. Iya, baik. Baik, Pak Ulumuddin. Tentunya sebagai Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin ini sudah 1 tahun lebih menjalankan. Baik, sebelum kita ngobrol panjang lebar, tugas dan fungsi bimbingan masyarakat Islam khususnya di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin ini apa sebenarnya? Berdasarkan PMA 19 tahun 2019 tentang organisasi tata kerja instansi Kemenak, itu di pasal 553 disebutkan bahwa tugas pokok fungsi dari Bimas Islam Kabupaten Kota itu yang disebutkan dalam huruf 6 kata saya. Pertama itu sebagai pelayanan, bimbingan teknis serta pengelolaan data dan informasi, kemudian penyusunan pelaporan di bidang urais, bina KUA, bina syariah, termasuk di dalamnya kepenghuluan ya, keluarga sakinah, kemasjidan, banyak, termasuk dalamnya juga penerangan agama Islam. Itu tugas pokok fungsi yang ada di seksi Bimas Islam. Jadi kalau dijabarkan satu persatu itu cukup banyak, banyak sekali ya. Iya. Jadi cukup berat juga bebannya ya. Beban dan tanggung jawabnya ya. Amanah ini memang kalau saya lihat cukup berat, bukan cukup berat, memang berat ya. Semoga tentunya bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Merangin ini. Ya. Jadi di seksi Bimas Islam itu berhubungan langsung dengan kantor urusan agama. Kantor urusan agama, membawahi ya, KUA yang ada di kecamatan yang ada di Kabupaten Merangin. Ada 24 kecamatan yang mana pelaporannya itu KUA itu banyak ke Bimas Islam. Oh, tentu.
karena leading sektornya kalau untuk kecamatan itu berhubungan dengan KUA. KUA ya, kantor urusan agama ya. Oh, oke, baik. Baik, Pak Ulumuddin, baik sebelumnya boleh minum dulu. Wah, ini silakan. Ya. Silakan, kita sama-sama minum. Silakan dulu. Bismillah. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Nah, tadi sudah disebutkan bahwasanya dari bagian bimbingan masyarakat Islam bahwasanya banyak sekali apa ya, bisa dikatakan yang membidang itu membawahi bagian-bagian tertentu seperti penghulu, penyuluh, dan banyak tentunya KUA ini ya, kantor urusan agama di kecamatan, kemasjidan juga gitu ya, penerangan agama Islam, penerangan agama Islam juga. Nah, kalau kita ngomongin yang berhubungan langsung dengan masyarakat ini kan kantor urusan agama biasanya di kecamatan. Nah, perkembangan kantor urusan agama selama ini termasuklah di situ terdapatlah penyuluh dan penghulu gitu ya. Itu bagaimana di Kabupaten Merangin ini khususnya? Kabupaten Merangin ini ada 24 kecamatan. Oke. Di 24 kecamatan itu semua KUA itu sudah definitif. Cuman ada 4 KUA yang belum ada kantor. Ya. Oke. Nah, yang 20 KUA itu sudah ada kantor sendiri. Sementara yang 4 ini masih statusnya sewa. Karena belum ada anggaran dari pusat untuk pembangunan kantor. Oke. Yang 4 itu KUA Tabir Lintas, KUA Margo Tabir, KUA Renah Pemenang, dan KUA Pemengsatan. Oke. Nah, 4 kantor itu statusnya masih sewa. Karena belum ada kantor gitu. Oke. Sementara yang 20 ini sudah alhamdulillah sudah ada kantor. Alhamdulillah ya. Cuman kondisinya berbeda-beda. Ada yang mungkin bagus, ada yang sedang, sebagian ada yang sudah agak-agak perlu rehab. Ada yang rehab ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Mudah-mudahan untuk kedepannya 4 kantor ini bisa dibangun untuk anggaran tahun 2025. Nah, kemudian yang ada kantor mudah-mudahan ada rehab. Iya. Terus diperbaharui gitu ya, untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat. Ya, ini dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Oke, pastinya. Kalau perkembangan penghulu dan penyuluh sendiri gimana nih? Kalau kebutuhan sampai dengan saat ini di Kabupaten Merangin ini apakah sudah tercukupi ataukah memang masih kalau dilihat kondisi di lapangannya kita nggak tahu nih, kondisi masyarakat yang cukup banyak mungkin butuh tenaga tambahan, baik itu entah penghulu ataupun penyuluh, mungkin gimana? Kalau untuk penghulu Merangin ini jumlah penghulunya PNS dan P3K itu jumlahnya 34 orang, kalau salah. 34 orang. Ada 3 orang penghulu P3K. Iya. Yang selebihnya itu penghulu PNS. Cuman ada yang mendapat tugas tambahan, ada yang belum. Dari jumlah penghulu yang ada di Merangin ini, kalau dihitung dari jumlah peristiwa nikah, itu sebenarnya sudah mencukupi. Nah, cuman di Merangin ini tidak bisa seperti itu. Karena kita di Merangin ini jumlah KUA-nya sangat banyak. Itu sangat terbanyak ya. Terbanyak di Provinsi Jambi. Dengan 24 KUA. Nah, sementara penghulu itu dia terbatas di KUA tempat dia tugas. Iya, betul. Nah, kalau dia tugas di Bangko, dia tidak bisa memberikan pelayanan nikah itu di kecamatan lain. Betul. Dia terbatas di KUA tempat dia tugas. Kalau dihitung dari peristiwa nikah di Merangin ini, kisaran 200 sampai 300 per bulan. Cukup banyak ya. Cukup banyak. Iya, betul. Cukup tercover oleh penghulu yang ada. Nah, cuma masalahnya distribusinya itu tidak merata. Betul. Karena hitung per kecamatan itu minimal 1 penghulu. Betul, minimal ya. Minimal 1 penghulu. Betul. Nah,
mungkin yang banyak peristiwa itu perlu 2. Iya, betul. Cuman masalahnya ada yang peristiwa nikahnya dikit, penghulunya 2. Nah, ini kadang-kadang kita bingung juga ya. Kita nggak tahu situasi di masyarakat seperti apa gitu ya peristiwa nikahnya. Nah, ada yang KUA-nya ada, sementara penghulu definitifnya yang tugas di KUA itu kebetulan ada yang kosong. Ada yang kosong. Dikarenakan mungkin yang sebelumnya udah pensiun atau gimana? Ada yang pensiun, ada yang mutasi. Ada mutasi juga. Oke, baik. Mudah-mudahan ke depannya ada penambahan untuk formasi penghulu di Merangin ini. Betul. Kita berharap seperti itu. Kita harus mengakomodir ini dari 24 kecamatan itu. Mensiasati yang kosong itu di mana nih, Pak Kasih? Nah, untuk sekarang ini yang kosong itu di PLT kan, di PLT dengan KUA terdekat. Oke. Seperti kecamatan sebelah lah gitu. Tapi lintas itu kan berdekatan dengan kepala KUA-nya dengan penghulunya kan kosong. Oke. Jadi dijabat oleh kepala KUA Margo Tabir. Kebetulan berdekatan jarak. Kemudian wilayah kecamatannya kan berdampingan juga. Masih tercover oleh dari kepala KUA Margo Tabir. Nah, kedepannya mudah-mudahan yang kosong ini dapat diisi dengan petugas yang definitif. Tentunya kita berharap seperti itu supaya pelayanan ini tidak terhambat. Betul sekali. Intinya gitu, nanti pelayanan terhadap masyarakatnya gitu lah ya. Kita berharap secepatnya semoga posisi-posisi yang bisa dikatakan kosong itu tadi ya bisa diisi dengan memang untuk memberikan pelayanan yang terbaik lagi kepada masyarakat. Mungkin sekarang peristiwa nikah belum terlalu banyak, nggak tahu kita ke depannya kan. Kalau sudah cukup banyak walaupun sebelahan kecamatan, kalau memang bisa dikatakan bisa kewalahan nantinya para penghulu dan penyuluhnya nanti di sana. Kalau penyuluh sendiri sampai saat ini, kalau untuk penyuluh itu kalau dilihat dari penyebarannya per kecamatannya itu ada 2 KUA yang kemarin formasi kemarin itu yang kosong itu 1 KUA. Stabilitas kemarin itu penyuluh P3K penyuluh P3K itu kebetulan formasinya nggak ada di sana. Nggak ada. Oke. Sementara kemarin itu formasi kita Merangin khusus untuk P3K itu ada 45 orang. Betul. Sementara yang lulus itu 53 orang 53 orang P3K ini ya. Kemudian yang 8 orang itu ditempatkan di kabupaten tetangga. Kalau untuk yang PNS-nya kita ada 15 orang. 15 orang. Kebetulan 1 orang pensiun. Udah pensiun. Pak Azwan. Jadi tinggal 14 orang lagi. Dan 14 orang itu tersebar di kecamatan-kecamatan yang ada di Merangin ini. Tentu. Termasuk yang P3K. Termasuk yang non PNS. Ada juga non PNS. Kalau dilihat dari formasi penyuluh yang ada di KUA ini, penyebarannya sudah merata. Cuman ada yang banyak, ada yang sedang. Tapi intinya pada setiap kecamatan sudah ada penyuluh. Sudah ada penyuluhnya. Baiklah kalau gitu. Nah, kalau kita juga ngomongin penyuluh dan segala macam, tentunya penyuluh ini juga sangat berperan penting dalam masyarakat gitu kan, memberikan informasi, memberikan edukasi juga kepada seluruh masyarakat juga, terus juga sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Agama dan juga sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Baik, di dalam bimbingan masyarakat Islam juga, seksi atau bagian bimbingan masyarakat Islam juga. Kalau nggak salah saya pernah dengar itu ada program, nggak tahu apakah memang dari bimbingan masyarakat Islam ataukah seperti apa. Kalau nggak salah ada program ini KMB KMB. Nah, ini dia. Jadi KMB ini bukan konferensi meja bundar ya, bukan ya netizennya bukan. Kalau dulu KMB kita taunya konferensi meja bundar gitu ya. Jadi salah satu program Kemenat yang sedang digalakkan oleh Menteri Gusmen itu adalah tentang moderasi beragama. Tentu. Mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah.
Kemudian ada salah satu program dalam moderasi itu namanya KMB. KMB. Kampung Moderasi Beragama. Oh, oke. Jadi Kampung Moderasi Beragama ya KMB itu ya. Oke, terus. Sama seperti yang ada di dinas instansi lain ya. Oke. Kayak KB itu ada namanya Kampung KB ya. Iya, betul. Kalau di di zakat itu ada Kampung Zakat. Kampung Zakat. Ya. Oke. Mungkin ada Kampung Wakaf. Gitu. Wah. Nah, kalau di seksi Bimas Islam ini ada KMB namanya. KMB namanya. Kampung Moderasi Beragama. Salah satu tujuannya adalah untuk menjadikan kampung itu sebagai miniatur gitu. Sebagai contoh percontohan untuk tingkat kabupaten. Ada di Margotabir ya, Desa Sukorejo namanya. Oke. Itu launchingnya itu tahun kemarin ya, 2023 ya. Di desa Sukorejo itu serentak secara nasional. Oh, iya. Melalui Zoom. Okay. Zoom. Dan itu dilaunching oleh Pak Menteri. Pak Menteri langsung ya. Iya. Oke. Sebelum pelaksanaan KMB itu kami dari seksi Bimas Islam sudah melakukan peninjauan lokasi dan itu per kecamatan itu kan ada usulan satu kampung gitu. Iya. Dipilihlah Kampung Sukorejo ini. Okay. Karena Kampung Sukorejo ini, Desa Sukorejo itu masyarakatnya sangat beragam. Oh iya, majemuk gitu ya. Di sana ada yang beragama Islam, ada yang Protestan, ada yang Katolik, beragam lah ya. Beragam. Di segi suku ada yang suku Jawa, suku Melayu, suku Minang, banyak suku ya. Batak dan lain sebagainya. Sementara di tempat-tempat lain mungkin dia juga majemuk, banyak agama, banyak suku. Cuman di antara sekian banyak usulan itu, setelah dipertimbangkan, ditetapkan Desa Sukorejo di Margo ini untuk menjadi kampung percontohan untuk moderasi beragama. Karena di sana itu masyarakatnya itu memang moderat dalam menjalankan agama ya. Iya. Jadi program dari KMB ini memang pada dasarnya gitu ya, memang berawal dari beraneka ragam ya, baik itu suku, agama, ras dan segala macamnya. Bagaimana mereka saling hidup berdampingan gitu ya, hidup rukun, damai gitu ya, menjadi percontohan juga. Untuk program ke depan dari KMB ini apa sebenarnya? Ada tujuan atau seperti apa sebenarnya? Yang 2023 kemarin itu kan launchingnya. Nah, setelah launching itu maka program KMB ini kan terus berjalan. Tentunya. Nah, 2024 ini ada lagi program pengembangannya. Pengembangan dari launching kemarin ya. 2023 ini kami sudah melakukan pemantauan, peninjauan ke lokasi. Memang Desa Sukorejo ini adalah salah satu miniatur ya. Iya. Yang di Merang ini contoh desa percontohan di mana masyarakatnya itu cukup majemuk, beragam dan segala macamnya. Tapi mereka sangat toleran. Nah, ini paling penting, toleransinya ya. Toleransinya tinggi, betul. Taat dengan peraturan. Betul. Menghargai kearifan lokal di sana. Makanya pilihan Desa Sukorejo itu kami pikir sangat tepat ya. Sebagai desa contohan yang ada di Merangin ini. Dan itu sudah berjalan terus menerus gitu. Tentunya. Kegiatannya jalan di sana, orangnya toleran. Betul. Pas ada di kegiatan-kegiatan yang sifatnya umum kayak gotong royong, itu semua agama itu dilibatkan. Tentu, ya seperti itu yang kita harapkan memang, gitu ya. Iya baik. Nah kita juga berharap bukan hanya di Sukorejo tadi ya, Sukorejo ya. Sukorejo. Di desa Sukorejo, Kecamatan Margotabir. Margotabir, semuanya juga hidup rukun ya. Apalagi kalau kita ngomongin ras, suku, agama dan segala macam hal-hal yang sangat sensitif.
Apalagi ya kita katakan bahwasanya bukan hanya di Merangin, di seluruh Indonesia juga kita tahu bahwasanya banyak kejadian-kejadian yang tidak diinginkan berawal dari hal yang sepele, ya, menyinggung masalah suku, ras, agama, akhirnya terjadi bentrok. Ya, kita berharap jangan seperti itu. Kita hidup di Indonesia, kita rukun, gitu ya. Kita satu nusa, satu bangsa, saling menghargai, ya. Lakum dinukum waliyadin, seperti yang kata Al-Quran mengatakan, bagiku agamaku, bagimu agamamu, ya. Menjalankan ibadah sesuai dengan syariat masing-masing, dengan nyaman, gitu ya, dengan tenang, hidup saling berdampingan, rukun, itu kayaknya harmonis banget gitu ya, kasih ya, luar biasa. Baik, nah cukup panjang lebar sebenarnya pengen saya saya tanyakan gitu ya. Paling dari Bimas Islam jangka yang terdekat programnya yang ingin dilaksanakan ini apa nih kira-kira? Ini sebentar lagi kita akan melakukan kegiatan pengembangan KMB ya, Pengembangan KMB, iya. kemarin. Nanti kami akan mengumpulkan stakeholder yang ada di Margotabir itu, khususnya Desa Sukarjo, untuk kegiatan bentuk-bentuknya pengembangan dari KMB yang kemarin tindak lanjut itu Tindak ya. lanjutnya seperti apa? Ya. Mudah-mudahan nantinya semua stakeholder itu termasuk mungkin perwakilan dari ormas, dari desa-desa tetangga bisa hadir di sana. Untuk kegiatan itu ya. Tentunya didukung semua pihak. Semua pihak itu. Bukan hanya dari Kementerian Agama, bukan. Dari pemerintah daerah juga tentunya ya, terus juga seluruh masyarakat. Termasuk aparat. Aparat pastinya gitu ya. Yang penting masyarakat ini dulu. Iya, masyarakatnya dulu ya, tentunya masyarakat saling membantu ya untuk mensukseskan program ini gitu ya. Kampung Moderasi Beragama. Baik, Pak Kasih. Sedikit kita bercerita mungkin terakhir ya. Pesannya apa nih? Boleh kepada seluruh masyarakat atau apa gitu? Kami juga ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa khususnya pertama di bidang kepenghuluan, kami menghimbau kepada masyarakat bagi yang pengen mengurus, apalagi itu berhubungan dengan nikah ya, tentu termasuk rujuk, termasuk pengurusan yang hubungannya dengan kayak isbah. Kami menyampaikan, menghimbau pada masyarakat itu sebisa mungkin diurus langsung ke KUA, kantor KUA, jangan melalui calo gitu. Oh ya, tentunya jangan sampai gitu ya. Jadi kalau melalui calo itu terkadang-kadang ada biaya tambahan. Betul. Gitu. Nah ini kalau kita ngomongin calo itu bahaya ini ya. Nah, itu bahaya. Tentu iya, jangan nanti calo itu mengatasnamakan kantor kita gitu ya, kantor Kementerian Agama, itu bahwasanya ada biaya-biaya lain, bahwasanya ada biaya-biaya tambahan, padahal hukumnya dia gitu ya, itu yang bahaya gitu ya. Jadi uruslah sendiri gitu ya. Insya Allah semua urusan Anda dipermudah. Dipermudah ya. Itu. Asal lengkap dokumennya. Asal dokumennya lengkap. Gitu. Kadang-kadang kan yang bikin sulit itu memang mereka dokumennya kurang, kelengkapan berkasnya kurang gitu ya. Karena bukan hanya kita saja, misalnya kayak mau nikah gitu ya, perlu ke Dukcapil dan segala macam data-data ya, bukan hanya di kita, harus valid pastinya gitu. Baiklah, terima kasih Pak Kasih udah hadir di podcast kita. Kemudian yang kedua, masih ada. Oke, siap. Maaf. Ini berkaitan dengan penyuluh agama. Oke, siap. Kami juga menghimbau kepada masyarakat. Jikalau seandainya di daerahnya, di desanya atau di kampungnya ada aliran-aliran tertentu, ini juga ya, untuk dapat menyampaikan, melaporkan ke KUA, karena di sana akan ada penyuluh agama. Betul. Islam. Masyarakat harus aktif ini, harus memang benar-benar tahu nih, kayaknya ada orang-orang yang mencurigakan, orang-orang yang kita nggak tahu ya, kadang-kadang diam. Apalagi seandainya ada orang asing. Nah ya, kadang juga tiba-tiba ya, kita jangan sampai gitu ya di Merangin ini nantinya diam-diam ya, mohon maaf nih tanda kutip gitu ya, banyak sekali yang kasus-kasus yang tiba-tiba pendatang baru diam-diam gitu ya,
ya wajahnya kayaknya baik segala macam, tiba-tiba jadi teroris gitu kan. Ya kan banyak kayak gitu. Jadi masyarakat tentunya harus berperan aktif terhadap orang-orang baru, terhadap mungkin ajaran-ajaran baru gitu ya, yang sifatnya mungkin radikalisme, mungkin jangan sampai seperti itu ya. Ada lagi Pak Kasih yang ingin disampaikan? Mungkin itu ya. Baik, terima kasih banyak kalau begitu. Siap, intinya gitu ya. Masyarakat harus berperan aktif ya terhadap lingkungan ya. Jaga anak-anak Anda juga terhadap lingkungan mungkin yang apalagi sekarang banyak sekali hal-hal yang dampaknya luar biasa ya. Dampak-dampak negatif ya, yang merusak lah pokoknya generasi-generasi muda juga. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Kasih udah hadir di podcast kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tentunya tetap terus diberikan kesehatan agar kita bisa hadir lagi di sini Pak Kasih. Sekali lagi terima kasih Pak Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin. Assalamualaikum Bapak. Dan para pemirsa, begitu tadi obrolan kita sedikit tentang bimbingan masyarakat Islam, seksi atau bagian bimbingan masyarakat Islam. Agak ribet saya ngomongnya ya, di kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin ini. Mungkin banyak pertanyaan, banyak usulan, banyak kritik dan saran, silahkan di bawah gitu ya, kolom komen silahkan diisi kritik, saran dan segala macamnya. Kita tungguin untuk membangun kita menjadi lebih baik lagi. Oke, sampai jumpa di lain waktu, lain kesempatan. Saya Pak Jeril pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.